Mendukung realisasi perwujudan kota cerdas di Ibu Kota Negara, IKN. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tidak hanya menjadi proyek ambisius pemerintah Indonesia, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menciptakan kota cerdas yang menjadi model bagi pembangunan perkotaan di masa depan. Kota cerdas menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan manajemen sumber daya yang efisien untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan visi kota cerdas di IKN, sejumlah investasi telah mulai mengalir, menunjukkan komitmen dan optimisme para pemangku kepentingan terhadap proyek ini. Untuk mendukung realisasi kota cerdas di IKN, dukungan publik menjadi faktor krusial. Publik perlu memahami manfaat dari kota cerdas, termasuk peningkatan kualitas hidup, efisiensi layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran dan dukungan publik akan mendorong implementasi teknologi kota cerdas dengan lebih cepat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswanto, pelaksana tugas Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara. Nusantara adalah salah satu loncatan peradaban yang ingin Indonesia tempuh. Karena Indonesia mempunyai visi Indonesia Emas 2045 yang salah satu upayanya adalah bagaimana mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu strateginya ya memang IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini diharapkan ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih merata antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Artinya dengan adanya IKN ini diharapkan nanti pemerataan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, IKN ini kan membangun dari scratch. Artinya konsep-konsep pembangunan yang mungkin diterapkan di banyak negara dan belum diterapkan di Indonesia, atau konsep baru yang resilient, smart, tangguh, sustainable, green, itu akan di-apply di Ibu Kota Nusantara ini. Jadi ini adalah visi menuju Indonesia Emas yang diwujudkan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara. IKN ini tadi saya bilang akan mempunyai prinsip, mempunyai elemen menjadi kota cerdas. Nah, menjadi kota cerdas ini kan bukan sekedar jargon atau simbol. Apa yang disebut dengan kota cerdas? Kota cerdas itu yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakatnya dengan cara-cara yang cepat dan biasanya dibantu dengan teknologi informasi. Maka di IKN kita nanti akan mengembangkan beberapa fitur untuk smart city seperti smart governance, smart transportation and mobility, smart living, smart natural resources and energy management, smart industry, smart building, dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan itu, IKN melalui kedeputian THD, teknologi hijau dan digital, itu sudah mengembangkan roadmap jalan menuju zero emission 2045, juga sudah mengembangkan roadmap untuk menuju smart city itu dengan berbagai berbagai instrumen kebijakan maupun instrumen fisik yang dikembangkan. Selain itu, IKN juga mengembangkan kebijakan bangunan hijau, bangunan cerdas, dan itu sudah diterapkan dalam proses untuk perizinan dalam proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Jadi smart city nanti diharapkan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika masyarakat tinggal di IKN, maka seluruh masalah atau seluruh proses pelayanan publik itu dilakukan secara smart, menggunakan teknologi informasi. Mungkin itu bisa gambaran sih. Apa pertanyaan publik lainnya mungkin yang ditanya, bagaimana
financial resources dari pembangunan untuk membangun ibu kota Nusantara ini. Jadi 80% nanti berasal dari investasi dan 20%-nya dari APBN. Nah, untuk dari investasi itu tentu saja kita Otorita Ibu Kota Nusantara berharap investor baik dalam maupun luar negeri itu bisa berpartisipasi dalam. Nah, sampai dengan hari ini dari bulan November sampai dengan hari ini itu sudah kita melakukan groundbreaking 5 kali, dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada groundbreaking beberapa investor. Nah, total groundbreaking dari 1 sampai dengan 5 itu mencapai angka 49,6 triliun. Itu untuk investasi yang sudah masuk dan groundbreaking. Nah, PR kita adalah setelah groundbreaking adalah proses pembangunan. Nah, kita mengawal realisasi investasi itu dengan baik, dengan kolaborasi semua stakeholder, tidak hanya Otorita Ibu Kota Nusantara, tapi dengan BKPM, dengan Kementerian PUPR, dan kementerian-kementerian lain terkait. Nah, bagaimana untuk kedepannya investasi itu? Ada banyak paket investasi yang sedang dan sudah disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Akan ada beberapa paket investasi yang berisi insentif investasi seperti pembebasan pajak untuk perusahaan di bidang jasa, kemudian tax holiday sampai dengan 30 tahun untuk beberapa sektor prioritas, tax exemption untuk sektor prioritas, pengurangan pajak penghasilan untuk investasi yang melakukan research and development, untuk tax exemption untuk investasi di banyak sektor, kemudian untuk pemberian hak guna usaha dan hak guna bangunan sampai dengan waktu tertentu, pembebasan BPHTB, dan masih banyak insentif investasi yang diberikan kepada investor. Nah, insentif tersebut sedang dirumuskan dalam peraturan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, saat ini sedang bergulir, dan sudah juga ditetapkan PMK untuk investasi di sektor perpajakan. Yang ini tentu saja diharapkan akan membuat para investor untuk datang dan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Selain insentif fiskal, banyak insentif non-fiskal yang juga disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dan ini diharapkan nanti para investor bisa memanfaatkan ini semua sehingga IKN dapat terbangun dengan baik. Untuk dampak sosial dan ekonomi, ya, setiap pembangunan tentu punya dampak negatif, tapi juga punya beneficial, hal yang positif. Nah, kita Otorita Ibu Kota Nusantara meminimalisir dampak negatif tersebut dengan banyak cara. Misalnya upskilling untuk keterampilan dari warga lokal dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti yang sudah dilakukan ada kegiatan coding mom and coding for disabled, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk lahan hidroponik, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kedeputian. Itu sudah sangat banyak. Selain itu juga encouragement untuk para investor maupun untuk beberapa pihak yang berinvestasi untuk juga merekrut tenaga lokal. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mereduksi potensi negatif, karena kalau potensi positif kita sudah rasa. Balikpapan itu sekarang okupansi hotel sangat tinggi, kemudian mungkin Samarinda juga sudah merasakan, kemudian banyak sekali kalau kita lihat itu kalau rental mobil sudah susah, artinya secara multiplier effects yang short term sudah terasa, belum lagi ditambahkan banyaknya pekerja yang ada di IKN itu tentu sudah membantu masyarakat yang ada di PPU. Kalau kita bisa lihat mungkin mereka banyak yang rental rumah di sana, kemudian mereka makan di sana, dan itu kalau
dalam short term memang benefitnya sangat sangat terasa. Dalam jangka panjang kita sedang mengupayakan supaya kota-kota di sekitar IKN itu tumbuh bersama. Contohnya begini, kita sedang mensinergikan kerjasama dengan daerah mitra, dengan Kutai Kartanegara, PPU, Samarinda, dan Balikpapan. Beberapa kali kita sudah bertemu untuk merumuskan sektor-sektor apa yang akan dikerjasamakan dalam tahap pertama. Nah, itu nanti kita juga offering, ini kan kalau di Undang-Undang 21 dan Undang-Undang 3 itu kan ada istilah daerah mitra. Daerah mitra adalah kawasan tertentu di Indonesia yang mendukung super hub ekonomi bekerjasama dengan IKN dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Otorita. Jadi kita sedang mendiskusikan daerah-daerah mana di Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan PPU yang nanti kalau investasi itu dia dapat insentif sama dengan yang ada di IKN. Misalnya kawasan industri Karyango, kawasan industri Buluminung, kawasan ekonomi khusus. Nah, itu apakah kita sedang mendiskusikan dengan Pemda dan provinsi serta Kemendagri supaya mereka investasi di sana juga mendapatkan insentif sama dengan ketika investasi di ibu kota Nusantara. Nah, itu dampak sosial, dampak ekonomi kita mitigasi dengan baik dan kita fasilitasi dengan baik. Ini aja mungkin Sulbar dan sebagainya itu juga Sulbar, Sulteng kan sumber-sumber batu kan juga dari sana ya. Nah, terkait dengan dukungan publik, saya kira dukungan publik cukup tinggi ya. Kalau survei tahun lalu 20 Oktober 2023, ini bukan kita yang survei ya, lembaga indikator itu survei itu approval dukungan publik itu mencapai 58,4% dan hanya 35,1% yang tidak setuju. Saya pikir makin hari dengan kemajuan progres pembangunan, dukungan publik itu akan meningkat terus.